Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Floren Alvita Pasaribu, mahasiswi Magister Manajemen UNJ tahun 2019. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan proposal tesis saya dari bab 1 sampai bab 3, dan sekarang saya akan melanjutkan ke bab 4 dan bab 5. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saya masih diberikan kesempatan hingga pada tahap ini. Saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji saya karena sudah membimbing saya hingga pada saat dan tahap ini. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada teman-teman dan saudara-saudara semua yang mendukung dan menonton video saya. Baiklah, saya akan memulai bab 4 dan bab 5 saya, yaitu dengan judul tesis, yaitu Analisis Gender Diversity, Bisnis Ekspektasi IO, dan Leverage Keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor transportasi dan perhotelan di Indonesia, Thailand, dan Malaysia periode 2015 sampai 2020. Abstrak, permasalahan rendahnya kinerja keuangan. Rendahnya kinerja keuangan ini disebabkan karena adanya hutang yang mengakibatkan ketergantungan terhadap kreditur. Nah, jadi hutang perusahaan ini bertambah mengakibatkan kinerja keuangan semakin rendah. Rendahnya kinerja keuangan ini akan menjadi permasalahan dalam tesis saya. Tujuan tesis saya adalah untuk mengetahui pengaruh antara gender diversity, bisnis ekspektasi IO, dan leverage keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor transportasi dan perhotelan di Indonesia, Thailand, dan Malaysia periode 2015 sampai 2020. Sampel ada 25 perusahaan selama 6 tahun, jadi total sampel menjadi 150 sampel. Teknik pengumpulan data adalah data sekunder, yaitu yang saya ambil dari Stat dan web perusahaan masing-masing. Nah, adapun alat uji yang saya gunakan yaitu Stata versi 16. Berikut adalah deskriptif statistik 2015 sampai 2018. Tadi permasalahan yang saya katakan adalah rendahnya kinerja keuangan. Maka kita perhatikan variabel Y, yaitu kinerja keuangan mulai tahun 2015 sampai 2018. Maaf, ini 2018 ya, yang terakhir. Nah, kita lihat di 2015, min dari kinerja keuangan itu sebesar 1,6784, di mana nilai minimumnya adalah minus 19,90 dan maksimumnya adalah 16,16. Tahun 2016 min Y, variabel Y atau kinerja keuangan itu sebesar minus 5,65, di mana nilai maksimumnya adalah minus 214,8 dan nilai maksimumnya itu 14,6. Tahun 2017 min variabel Y atau kinerja keuangan itu minus 0,80 dan 2018 min atau nilai rata-rata dari variabel kinerja keuangan itu sebesar minus 13,96, di mana nilai minimumnya adalah minus 339,1, nilai maksimumnya itu 10,9. Tahun 2019 kita perhatikan kembali nilai min atau nilai rata-rata dari variabel Y atau kinerja keuangan, di mana tahun 2019 nilai rata-ratanya minus 6,57. Nilai minimumnya sebesar minus di 150,5 dan nilai maksimumnya sebesar 11,5. Tahun 2020 min atau nilai rata-rata sebesar minus 40 atau
minus 40,18. Dan nilai minimumnya sebesar minus 1081,6 dan nilai maksimumnya 24. Dan total dari tahun 2015 sampai 2020 nilai rata-rata variabel Y itu adalah minus 10,91 dan nilai minimum minus 1081,6 dan nilai maksimumnya itu 4. Nilai minimum dan maksimum dari variabel Y itu terdapat pada tahun 2020. Kita tahu bersama pada tahun 2020 ini terjadinya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan keterbatasan kegiatan operasional perusahaan sehingga beberapa perusahaan mengalami penurunan dalam keuangan, bahkan sampai harus memiliki hutang kepada kreditur. Ini yang mengakibatkan semakin rendahnya nilai kinerja keuangan sampai tahun 2020. Yang berikutnya adalah uji kesesuaian model. Uji kesesuaian model ini ada 3, uji Chow, uji Hausman, uji LM. Uji Chow ini untuk menguji kesesuaian antara FEM dengan CHEM. Di mana FEM adalah Fixed Effect Model, CHEM itu Common Effect Model. Kita lihat dari nilai probabilitas F-nya yaitu sebesar 0,00, di mana jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka yang diterima adalah model FEM atau Fixed Effect Model. Kemudian Fixed Effect Model ini kita uji kembali di uji Hausman. Uji Hausman ini uji FEM dengan uji REM. Nilai dari probabilitasnya adalah sebesar 0,7560. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka yang diterima adalah uji REM atau uji Random Effect Model. Kemudian kita menguji ke uji LM. Uji LM ini uji antara Random Effect Model dengan Common Effect Model. Kita lihat nilai probabilitasnya itu sebesar 0,00. Jika nilainya lebih kecil dari 0,05, maka yang diterima adalah model Random Effect Model atau REM. Berikutnya adalah uji asumsi klasik. Uji yang pertama itu adalah uji normalitas. Uji normalitas probabilitasnya sebesar 0,08461. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Yang berikutnya adalah heterokedastisitas, di mana gender nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel atau sebesar 0,484 lebih kecil dari 1,97591 dan nilai signifikansinya 0,4 lebih besar dari 0,05, maka pada variabel gender tidak ada heterokedastisitas. Begitu juga dengan variabel Y, di mana T tabel lebih kecil daripada T hitung lebih kecil daripada T tabel. Itu sebesar 1,62 lebih kecil dari 1,97591. Dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Tidak ada juga hubungan heterokedastisitas. Dan nilai DR atau death ratio
T-hitung lebih kecil dari T-tabel, yaitu 0,82 lebih kecil dari 1,97591. Dan nilai signifikannya itu 0,4 lebih besar dari 0,05. Tidak ada juga hetero. Variabel DER atau debt to equity ratio itu T-tabel lebih kecil dari T-hitung, yaitu 0,54 lebih kecil dari 1,97591 dan nilai signifikansinya 0,592 lebih besar dari 0,05. Tidak ada juga hetero. Begitu juga dengan variabel ICR atau Interest Coverage Ratio, itu T-hitung lebih kecil dari T-tabel, yaitu 1,14 lebih kecil dari 1,97591 dan nilai signifikannya itu 0,255 lebih besar dari 0,05. Ini berarti tidak ada hetero. Berikutnya adalah multikolinearitas. Di mana multikolinearitas nilai toleransi, nilai FIP pada variabel X1 dan X2, X1, X2, X3, X4, X5 itu sebesar 1,66 dan lebih kecil dari 10,0. Berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas. Berikutnya adalah teknik analisis data. Analisis regresi berganda. Y sama dengan 44,93788 tambah 1,341257 dikurang 8,3959 X2 dikurang 0,0209 X3 tambah 0,266 X4 dan ditambah 0,2652 X5. Yang artinya bahwa yang pertama itu nilai konstanta 44,93788 menunjukkan apabila variabel gender diversity, business ekspektasi IO, DR atau debt ratio, DER atau debt to equity ratio dan ICR bernilai 0, maka kinerja keuangan akan bertambah sebesar 44,93788. Yang kedua, nilai koefisien regresi gender diversity sebesar 1,341,257. Artinya variabel bebas lainnya nilainya tetap atau konstan dan gender diversity mengalami peningkatan satu satuan, maka bisnis ekspektasi IO, DR, DER, dan ICR meningkat sebesar 1,341,257 satuan. Yang ketiga, nilai koefisien regresi bisnis ekspektasi IO sebesar 8,395919. Artinya variabel bebas lainnya nilainya tetap atau konstan dan gender diversity mengalami penurunan satu satuan, maka gender diversity DR, DER, dan ICR menurun sebesar 8,395919 satuan. Yang berikutnya, nilai koefisien regresi DR sebesar 0,0209497, artinya variabel bebas lainnya nilainya tetap atau konstan, dan gender diversity mengalami penurunan satu satuan. Maka gender diversity, bisnis ekspektasi IO, DER, dan ICR menurun sebesar 0,020947 satuan. Yang berikutnya, nilai koefisien regresi DER sebesar 0,2663842, artinya variabel bebas lainnya nilainya tetap atau konstan, dan gender diversity mengalami peningkatan satu satuan. Maka gender diversity, bisnis ekspektasi IO, DR, dan ICR mengalami peningkatan sebesar 0,2663842 satuan.
Yang berikutnya, nilai koefisien realisasi ICR sebesar 0,265 2084, artinya variabel bebas lainnya nilainya tetap atau konstan, dan gender diversity mengalami peningkatan satu satuan. Maka gender diversity, business expertise CEO, DR, dan DER mengalami peningkatan sebesar 0,2652084 satuan. Yang berikutnya adalah pengujian hipotesis atau disebut juga dengan uji T. Kita lihat pada S1, di mana T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,26 lebih besar dari 1,9765. Maaf, T hitung yang benar. T tabel yang benar itu adalah 1,97658. Di sini itu bukan 1,97591, tetapi 1,97658. Dan nilai probabilitasnya 0,026 lebih kecil dari 0,05. Berarti ada pengaruh yang signifikan antara gender diversity dengan kinerja keuangan. Yang kedua, X2 itu 1,87 lebih kecil dari 1,97658, dan nilai probabilitas atau nilai signifikannya itu 0,0623 lebih besar dari 0,05, maka pada variabel bisnis ekspektasi CEO tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang pada X3, nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Nilai T hitung lebih kecil, ini lebih kecil dari T tabel, yaitu 0,19, lebih kecil dari 1,97658, dan nilai probabilitas atau signifikannya itu 0,852 lebih besar dari 0,05, maka variabel DR atau debt ratio itu tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Variabel X4 terhitung lebih besar dari tabel, yaitu 2,59, lebih besar dari 1,97658, dan probabilitasnya itu 0,01, lebih kecil dari 0,05, maka variabel DER atau debt to equity ratio itu ada pengaruh yang signifikan dengan kinerja keuangan atau terhadap kinerja keuangan. Yang berikutnya adalah X5, di mana T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,31, lebih besar dari 1,97658, dan probabilitasnya 0,01, lebih kecil dari 0,05, maka variabel ICR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Berikutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah analisis pengaruh gender diversity terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor transportasi dan perhotelan Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Tadi kita lihat dari hasil regresinya adalah memiliki hubungan yang positif. Memiliki hubungan positif ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatona tahun 2019 menyatakan bahwa gender diversity memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Laki-laki dan perempuan dapat menjadi seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan. Seorang pemimpin mampu menentukan keputusan dan strategi yang digunakan untuk menjalankan usaha. Beragamnya gender akan menimbulkan semakin banyak ide inovasi dan kreatif yang mendukung terhadap kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, analisis pengaruh bisnis
data CEO terhadap kinerja keuangan perusahaan, sektor transportasi perhotelan, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Tadi kita sudah dan hasil pengujian menunjukkan bahwa bisnis reputasi CEO ini memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Yustrida Bernawati tahun 2020 menyatakan bahwa bisnis reputasi CEO terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Memang keahlian bisnis seorang CEO didapatkan dari seberapa banyak pengalaman yang sudah dia lalui. Tetapi keahlian ini saja tidak dapat mempengaruhi kinerja seorang CEO dalam meningkatkan penghasilan perusahaan yang dia jalankan. Seorang CEO juga harus memiliki power, khususnya dalam power memiliki atau kepemilikan saham. Seorang CEO dapat lebih dominan dalam sebuah perusahaan dipengaruhi karena banyaknya saham yang dimiliki oleh CEO tersebut. Semakin banyak saham, semakin kuat dia dalam memimpin sebuah perusahaan dan akan menarik banyak investor akan berinvestasi dalam perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Yang berikutnya adalah analisis pengaruh debt ratio terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor transportasi dan perhotelan Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa debt ratio atau DR ini berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ifada dan Inayah tahun 2017 yang menyatakan bahwa DR memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Tingginya nilai DR, maka beban perusahaan terhadap kreditur itu semakin tinggi, sehingga tingkat kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin menurun. Hal tersebut menyebabkan perusahaan semakin ketergantungan terhadap kreditur. Penggunaan hutang untuk pembelian aktiva perusahaan akan menambah biaya-biaya dalam perusahaan yang akan mengurangi laba perusahaan. Banyaknya hutang yang dialami oleh perusahaan diakibatkan oleh kondisi sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Pembatasan kegiatan operasional perusahaan mengakibatkan perusahaan susah untuk mengelola keuangan dalam perusahaan. Terbatasnya untuk menghasilkan laba, maka alternatif yang dilakukan oleh perusahaan adalah meminjam uang dari kreditur guna untuk menutupi biaya dan hutang dalam perusahaan itu sendiri. Bahkan karena keadaan tersebut, ada beberapa perusahaan yang terancam bangkrut, khususnya perusahaan sektor transportasi dan perhotelan. Keadaan seperti ini terjadi karena banyaknya hutang perusahaan, karena laba yang telah dihasilkan oleh perusahaan dipergunakan untuk membayar hutang, bunga, dan kepada kreditur, dan biaya dari hutang, sehingga profitabilitas sebagai ukuran kinerja keuangan akan semakin rendah. Yang berikutnya adalah analisis pengaruh debt to equity ratio terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor transportasi dan perhotelan Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jessica dan Bulan Prabawani tahun 2018, di mana DER memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. DER merupakan rasio dalam keuangan membandingkan ekuitas dan jumlah uang. Semakin tinggi tingkat DER, maka akan semakin besar sensitivitas keuntungan perusahaan. Seluruh kewajiban dalam perusahaan, baik kewajiban lancar dan tidak lancar. Maka DPQT memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karena perusahaan menggunakan hutang lebih banyak untuk pendanaan usaha sebagai sumber tambahan modal usaha. Yang berikutnya adalah analisis pengaruh ICR terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor transportasi dan perhotelan Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Hasil pengujian
menyatakan bahwa variabel ICR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Lestari dan Dewi tahun 2016 yang menyatakan bahwa ICR berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Semakin tinggi tingkat ICR, maka akan semakin tinggi tingkat profitabilitas sebagai satu ukuran untuk kinerja keuangan. Hal ini yang berarti bahwa laba perusahaan sebagian besar digunakan untuk membayar bunga. Semakin besar ICR, maka semakin besar. Yang berikutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, ada pengaruh positif dan signifikan antara gender diversity dan kinerja keuangan. Yang kedua, tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara bisnis CEO dengan kinerja keuangan. Yang ketiga, tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara DR dengan kinerja keuangan. Yang keempat, ada pengaruh positif dan signifikan antara DER dengan kinerja keuangan. Yang kelima, ada pengaruh positif dan signifikan antara ICR dengan kinerja keuangan. Saran. Yang pertama, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih sederhana, disarankan pada rekan mahasiswa atau peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian selanjutnya secara lebih luas dengan menggunakan sampel yang lebih banyak sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih akurat. Namun ada baiknya jika peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan mengganti variabel dengan variabel lainnya sehingga penelitian semakin luas. Yang kedua adalah investor dianjurkan untuk memperhatikan masalah yang pengaruhi kinerja keuangan baik secara internal dan eksternal sebelum berinvestasi dalam sebuah perusahaan. Baik, sekian presentasi saya dari bab 4 dan bab 5 dari tesis saya. Atas perhatian teman-teman dan saudara-saudara semua, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga presentasi saya ini dapat berguna untuk kita semua.